dan memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita bisa hadir dan berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti kultum pagi ini di Sahabat Kultum SKI ya. Frekuensi 141640 MHz dan yang ada terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwa, juga tersambung juga di Radio TS3 Tegobelo. Alhamdulillah, mudah-mudahan harapan kita semua yang hadir di sini dapat mendengarkan tausiah Pak Ustadz dengan aman dan tertib. Adapun kultum di pagi hari ini berjudul hilangnya kedisiplinan. Insya Allah, Pak Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Iya baik terima kasih. Saya pinjam dulu ya sebentar ya. Oke. Cek 1 2. Cek. Oke 1 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah bi nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bentar ya, ini ada. Oke, siap. Oke. Ya, wes. Ya. Iya, terima kasih. Monitornya udah terkoneksi. Jamaah yang saya hormati pada pagi hari ini, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu. Kenapa? Ada gangguan ya? Waduh, sinyal saya ada gangguan nih. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara tausiah yang setiap hari dilaksanakan di frekuensi 141640 MHz bersama sahabat Kultum Insani, kemudian di Nada dan Dakwah 1 Charlie Hotel 024. Sudah disiapkan tadi, ada gangguan, yaitu judulnya hilangnya kedisiplinan. Jamaah yang saya hormati, jadi peraturan di dalam sebuah instansi atau perusahaan apa saja, nah ini sudah merupakan hal yang sangat penting jamaah, ber-KSO juga ya. Di perusahaan-perusahaan ini bisa berjalan dengan baik jamaah yang saya hormati, perlu adanya sebuah aturan yang jelas. Baik kita menjalankan frekuensi ataupun apa saja, ini tentunya ada pelaturan-pelaturan dan disiplin-disiplin. Nah, ada 2 jenis aturan jamaah yang saya hormati, yaitu aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Ya. Bagaimana yang tertulis? Biasanya jamaah yang saya hormati yang bersifat sangat penting untuk diindahkan. Nah, sementara aturan yang tidak tertulis ini banyak mengandung unsur kebiasaan jamaah yang saya hormati atau habitual, okem, karena kebiasaan yang jelek sehingga dimanapun ini sudah tidak teratur. Dimanapun kita berpijak memang harus teratur. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan memotong antrian, itu harus teratur. Jangan memotong pembicaraan,
Jadi semua jamaah yang saya hormati harus teratur. Kedua jenis peraturan inilah jamaah yang harus ditaati agar sebuah perusahaan apa saja dan berjalan dengan baik, jamaah yang saya hormati. Nah, untuk mengaplikasikan cara ini jamaah yang saya hormati perlu di BO juga ya. Tapi tidak sedikit orang yang di BO tapi tidak mengindahkan peraturan jamaah yang saya hormati. Nah, jadi upaya yang baik yang dilakukan oleh perusahaan apa saja seringkali jamaah tidak diperhatikan oleh sebagian karyawannya. Tidak semua karyawan yang ada di perusahaan ini melaksanakan segala aturan yang ada. Dengan beragam alasan jamaah yang saya hormati, mereka tidak disiplin menjadi bagian dari perusahaan. Jamaah SKI yang saya hormati juga CH024 Nada dan Dakwah di pagi hari ini alhamdulillah banyak user nih. Sudah bertambah dari hari ke hari. Terima kasih. Nah, di dalam agama Islam selain harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala jamaah yang saya hormati dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim juga ini harus mentaati pemimpin. Bagi seorang karyawan sama. Berarti dirinya harus taat kepada atasan. Taat kepada pemimpin. Jadi jikalau ada kelompok lebih daripada 3 ataupun 4 lebih daripada itu harus ada pemimpin. Harus ada komando jamaah yang saya hormati. Tanpa komando, tanpa pemimpin maka akan berantakan jamaah yang saya hormati. Nah, ketaatan tersebut juga ini jamaah tercermin pada kedisiplinan untuk melaksanakan sebagai peraturan di dalam hal ini jelas. Dalam Al-Quran juga jamaah yang saya hormati dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasuluh in kuntum tu'minuna billahi wa yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wilan. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Al-Quran dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu ini benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Jamaah SKI yang saya hormati, juga jamaah CH024 Nada dan Dakwah di pagi hari ini. Ada beberapa tip jamaah yang saya hormati yang praktis yang dapat mengubah seseorang menjadi disiplin. Pertama, tidak menunggu mood datang. Seorang karyawan seringkali jamaah mengerjakan sesuatu dengan bermalas-malasan. Maka hal ini terjadi karena kurangnya motivasi untuk dengan bahasa lain kurang mod. Lagi nggak mod katanya. Banyak sebab yang menjadikan seorang karyawan jamaah yang saya hormati kehilangan mod. Saya lagi mod nih, gak mau berkieskop. Bahkan permasalahan rumah tangga atau perkara yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan pun sering ini mempengaruhi pekerjaan. Jamaah yang saya hormati pada pagi hari ini, ketika mood sedang menghilang, seorang karyawan harus memaksa diri untuk melaksanakan segala bentuk pekerjaan yang harus dilakukan. Seorang karyawan harus memotivasi diri dengan cara melaksanakan pekerjaan, karena hal itu amanah, termasuk amanah juga jamaah yang saya hormati. Yang pertama. Yang kedua, jamaah yang saya hormati menyelesaikan sesuatu yang telah dimulai.
Banyak di antara karyawan yang telah memulai pekerjaan namun tidak tuntas, baru sejam sudah pulang, 2 jam sudah pulang. Sama ber-KSO juga jamaah yang saya hormati, sedang berbicara dipanggil tidak ada, itu tidak disiplin. Ada roundtable, apa masih ada enggak? Saya mah cuma check in saja. Setelah itu kita berangkat saja. Itu tidak disiplin jamaah. Setelah itu menyanyi lagi lah di frekuensi yang lain atau apa saja kegiatan. Tidak sedikit di sono, di sono, bukan di sini. Banyak di antara karyawan yang telah mulai bekerja namun tidak tuntas. Dari sinilah jamaah yang saya hormati, para karyawan seringkali ini mengalami kegagalan di dalam bekerja. Untuk mencari ilmu biasa. Apa saat tadi yang disampaikan oleh Ustadz biasa kita benar nyarek salah. Begitu kan jawabannya mudah. Salah siapa? Ya, saya mah datang cuma check in saja, nggak tahu isinya apa. Jangan sampai terjadi seperti ini sahabat SKI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus tahu. Ya. Dituntut kita kedisiplinan. Nah, hal ini pun jamaah bisa kita menyebabkan karyawan yang lain tidak bisa bekerja dengan baik. Sama dengan kita juga. Hal ini juga karena kinerja sebuah perusahaan ini merupakan kerja tim. Ketika terdapat satu pekerjaan atau karyawan yang kurang baik di dalam bekerja, maka pekerjaan yang lain pun ikut terganggu. Jamaah SKI, jamaah CH024 nada dan dakwah di pagi hari. Bermula dari sinilah. Ketika seorang karyawan diserahi pekerjaan dan sudah memulainya, maka ia harus mengerjakan sehingga tuntas. Dengan menuntaskan pekerjaan secepat mungkin. Berarti apa? Juga ini akan mempercepat pekerjaan lain untuk digarap. Pekerjaan seperti inilah jamaah yang saya hormati yang akan menjadikan sebuah perusahaan cepat berkembang. Alhamdulillah SKI juga ini sudah melintas daerah, cepat berkembang jamaah yang saya hormati. Yang ketiga jamaah yang saya hormati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menunggu diadil. Apa diadil? Diadil. Karyawan banyak yang suka menunda pekerjaan. Kenyataan ini jamaah terjadi karena apa? Mereka ini menganggap mampu untuk mengerjakan pekerjaan dalam waktu singkat. Angkewe. Padahal jamaah yang saya hormati, hal-hal yang tidak terancana seringkali ini terjadi sehingga mengganggu produktivitas kerja. Ya. Nah, selain itu jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, kesehatan seseorang juga ini penting. Harus stabil. Terkadang jamaah penyakit datang secara tiba-tiba. Jika hal ini yang terjadi jadi jamaah yang saya hormati, maka pekerjaan yang semestinya dapat diselesaikan dengan cepat menjadi terhambat. Jadi yang penting sehat. Maka terkait hal ini Nabi Muhammad SAW mengatakan, nikmatani maghabun fihi ma katsirum minanas as-sihata wal faragh. Begitu jamaah. Jadi ada dua kenikmatan yang sering disia-siakan oleh banyak manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang jamaah dibuang-buang. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, berawal dari sinilah seorang karyawan seharusnya mengerjakan tugas sesegera mungkin. Yang sampai menunggu batas akhir pengerjaan, ya, jangan sampai menunggu batas akhir. Wah, pulang jam 3, jam 12 sudah beres. Itu kan yang alhamdulillah cepat. Selagi ada waktu untuk mengerjakan, hendaknya jamaah yang saya hormati segera mengerjakan di dalam hal ini. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Iktanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramik, wasihataka qabla saqamik,
wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla sughlik, wa hayataka qabla mautik. Ini sering didendangkan ya oleh Bang Roma Irama. Mungkin Abah Giok sudah mengenal dengan ini. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Masa kayamu sebelum datang masa kepakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematian. Jamaah yang saya hormati, selain hal-hal yang terkait dengan diri karyawan tadi, kedisiplinan seorang karyawan ini sejatinya juga tak terlepas dari karakteristik atasan juga. Nah, di sini jamaah, ini adalah karakteristik seorang pemimpin. Ini akan berhasil membangun kepercayaan dari pengikutnya walaupun keputusan yang diambil tidak populer. Jamaah nada dan dakwah, jamaah SKI yang saya hormati, pertama integritas. Pemimpin akan dipercaya apabila yang diucapkan sejalan dengan yang dilakukan di dalam batas-batas kebenaran dan kejujuran. Ini yang penting jamaah. Tidak mudah putus asa atau frustasi. Seorang pemimpin tidak boleh cepat menyerah jamaah apabila yang dilakukan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Seorang pemimpin harus penuh motivasi untuk maju dan belajar. Yang ketiga jamaah yang saya hormati, partisipatif. Partisipatif itu pemimpin harus menerima masukan tanpa harus memaksakan setiap kehendaknya. Tidak merasa bahwa dirinya yang paling hebat jamaah yang saya hormati. Ya, kita musyawarah mau pakat abang kena jadi pemimpin cek dewek gitu ulah jadi pemimpin harus menerima saran-saran dari bawahan. Begitu. Kemudian yang keempat, mempertanyakan diri sendiri. Melalui karakteristik inilah mereka selalu jamaah yang saya hormati introspeksi diri. Apakah yang dilakukan di dalam batas-batas kebenaran dan kejujuran? Kita harus berintrospeksi diri. Yang kelima jamaah yang saya hormati, bersaing secara sehat dan tidak menghalalkan segala cara. Mereka bersaing jamaah kenapa? Karena mereka memiliki kemampuan di bidangnya serta menghargai manusia. Jamaah yang saya hormati yang keenam, memahami dan mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Bagaimana seorang pemimpin bisa dipercaya apabila mereka sendiri sering melanggar aturan yang berlaku? Celaka. Orang yang mengerti hukum, orang yang mengerti melanggar, celaka. Mending yang bodoh yang tidak tahu. Begitu jemaah. Bagaimana seorang pemimpin bisa dipercaya apabila mereka sendiri sering melanggar aturan yang berlaku? Yang ketujuh, jamaah yang saya hormati menghargai kesetiaan dan prestasi mereka. Mampu dia melihat secara objektif mana yang benar-benar tulus bekerja dan yang tidak. Nah, di samping itu jamaah yang saya hormati, mereka pun mampu ya menetapkan prioritas masalah yang menantang namun realistis jamaah untuk dicapai begitu. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kultum di pagi hari ini, mari kita renungkan sejenak firman Allah Subhanahu wa taala. Awala ya'lamuna anallaha ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Tidaklah mereka ini mengetahui
bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini ayat tersebut ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui segala yang dilakukan oleh kita semua. Maka di dalam hal inilah jamaah, pekerjaan karyawan juga ini selalu di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang karyawan mengerjakan amanah dan cara disiplin, maka Allah Subhanahu wa taala ini akan meridho pekerjaan tersebut. Ya. Jamaah yang saya hormati sebentar. Jika seorang karyawan tidak disiplin, dipastikan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keberkahan sebagaimana karyawan yang berlaku disiplin. Tidak ada keberkahan. Jadi kata bahasa Sunda ini subuh datang pek, bulu pet nyawa. Tidak ada berkahnya hidupnya jamaah yang saya hormati. Sebagai penutup kultum ini, singkat kata jamaah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga menjadi seorang hamba yang mampu mengemban amanat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah doa kami ini. Ya Allah, berilah kami ini hidayah dan taufik. Alhamdulillah, terima kasih di pagi hari ini sudah banyak saudara-saudara yang hadir. Wifi, terima kasih dari Sumatera Selatan Kota Pamelang. Terima kasih Neng Tiara dari Kalimantan Barat Kota Pontianak. Terima kasih Mami Hulan. Terima kasih juga Kang Ari, Joko Kendel, terima kasih dari Jawa Timur Kota Batu. Fajar juga terima kasih. Kemudian Evica DKI dari Jakarta, terima kasih. Khusus salam untuk keluarga. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kemudian tak lupa pula kepada Cempaka, terima kasih. Alhamdulillah, Cak Pendik Nilowis Kibram, Ariantina Sution, Al Imron, Abah Hudaizin, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian siapa lagi? Demi Kakang. Ada saudara saya ini sama-sama nih. Yona, ya nanti saya akan kanjang ke sana ya dari 005. Yona, terima kasih. Nah, begitu dong. Terima kasih, amat bangga sekali. Mas Jack juga terima kasih yang dari Jawa Timur Kota Bandung. Elisa, terima kasih dari Jawa Timur Kota Batu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih juga kepada sahabat Insani, sahabat Kultum Insani, sehat-sehat selalu ya. Dari nomor 2 sampai sekian, saya senang sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa nanti pada tanggal 26 kita jumpa di darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz, alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan di dalamnya, dan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dan jadi ladang ilmu buat kita. Amin Allahumma amin. Saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat Kultum Insani SKI frekuensi 141,640 MHz dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nadan dan Dakwah, juga Radio TS3 Tegobolo. Saya pribadi dan Pak Ustadz Yahya mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan atau kekeliruan kami, dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan qasiron. Semoga para pendengar semuanya diberikan kesehatan, keberkahan rezeki dan keberkahan umur sehingga bisa bermanfaat buat siapa saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut, siapa yang mau pakai jalur dipersilahkan.